Hi again everybody, welcome back again di Altcoins Update. Altcoins Update hari ini kita bakal bahas Cardano, kemudian Coin Optimism karena banyak yang request nih untuk dua koin ini, dan terakhir kita akan sedikit review untuk posisi daripada Phantom. Before kita lanjut teman-teman sekalian, saya pengen sedikit bercerita ya tentang bagaimana sebenarnya teman-teman ya, ini sebenarnya sih lebih kepada ke arah mindset ya. Mungkin di awal sebelum Anda nonton video ini sampai selesai, saya pengen sedikit mention dulu bahwa saya tidak ada bertujuan untuk mengajari, saya tidak bertujuan untuk melecture atau membimbing atau memberikan semacam wejangan ya, bahwa di sini sifatnya adalah sharing aja ya. Saya pengen sharing sedikit experience saya selama berada di financial market. Dan dari dulu sampai sekarang tentunya saya sering banget mengalami lose di transaksi juga. Jadi yang bisa membantu saya survive ngelewatin hari-hari sulit itu adalah pada akhirnya saya mempelajari yang namanya risk management. So risk management is on top of every trading plan. Ya, jadi kalau misalnya teman-teman jago bikin trading plan, ngerti technical analysis, kemudian Anda juga transaksinya keren banget, jago ya. Tapi pada akhirnya ketika salah, Anda nggak ngerti gimana caranya memanage resiko dari transaksi tersebut. Dan transaksi itu menyebabkan Anda mengalami likuidasi. Ya benernya 9 kali, tapi ketika salah 1 kali, dia nggak bisa berdamai dengan kesalahan analisis tersebut dan cenderung malah mempertahankan transaksi itu sampai akhirnya terjadi likuidasi. Ya saya cukup yakin teman-teman sekalian pasti pernah mengalami hal tersebut ya. Mungkin habis 4 kali win rate, wah confidence-nya meningkat, percaya diri banget nih, next trade gue pasti profit lagi. Begitu next trade, wah kok kali ini floating ya. Begitu floating, wah kayaknya kalau kemarin-kemarin sih kita pakai teknik ini berhasil. Oke, kita coba untuk average ya, kali ini tekniknya pasti akan berhasil lagi. Dan akhirnya setelah average, jadilah likuidasi. Ya itu contoh yang sering terjadi, terutama pada trader-trader yang pemula atau yang baru pertama kali mengenal market. Nah, kemudian pada akhirnya kenapa saya memutuskan untuk membahas poin ini? Ya, sebetulnya ada satu komen ya yang sempat di-mention di video YouTube sebelumnya. Dia sempat bilang katanya di FTM menyebabkan dia mengalami likuidasi ya gara-gara Discord. Well, I don't know exactly kenapa dia mengatakan hal tersebut. Karena memang semenjak kita terakhir 3 hari lalu kita mention soal FTM, kita sempat ada sharing ya idea terkait dengan FTM tersebut. Jadi mungkin sedikit saya pengen bagiin ke teman-teman ya. This for FTM before harga nanjak. Kita udah sempat mention ada konsolidasi terjadi, kemudian kalau breakout dan upshift ya ini bisa dipertimbangkan untuk masuk, kemudian berhasil breakout ya. Setelah dia breakout masih di dalam area konsolidasinya, saya katakan di sini ada trend line, dan konsolidasi ini sebenarnya adalah satu buah konfirmasi untuk kita manfaatkan. Kalau misalnya ada yang long, ini udah profit teman-teman. Ya, minimal sudah 1-2 kali resikonya ya. Jadi kalau misalkan risk rewardnya di set 1:2 dengan stop loss placementnya, ini minimal udah profit atau break even. Jadi kalau sampai terkena likuidasi lagi, saya terus terang nggak mengerti. Mungkin belum ada pemahaman soal risk management. Mungkin stop loss, cara penggunaan stop loss belum begitu paham. Dan pada akhirnya hal tersebut menurut saya sangat disayangkan. Karena every time teman-teman baru bergabung di Advance Group ya. To be honest, hari ini udah ada beberapa teman-teman yang udah bergabung di Advance Group. Dan kita akan start dengan webinar ya. Dan webinarnya ini akan kita adakan untuk memberikan teman-teman informasi apa yang dibutuhkan terkait dengan pemanfaatan apa yang nanti akan saya sajikan di dalam Advance Group ini. At least idenya, trading sistemnya, gimana cara risk manajemennya itu sudah dari awal kita sudah berikan informasinya. Kalau misalkan masih belum mau menyerap, mungkin pengennya yang instan, pengennya nggak mau belajar, pokoknya lihat aja ada yang apa ya, gue bakal hajar gitu. Itu adalah pola pikir yang salah. Advance Group kita ciptakan bukan seperti itu. Memang sometimes, apalagi kalau udah lewat seminggu pertama lah, karena saya pengennya teman-teman baru tuh bisa adjustment dan nggak terlalu FOMO. Tapi setelah minggu-minggu berikutnya ya, sometimes saya ada selipkan ya idea-idea yang saya gunakan ketika saya hendak melakukan transaksi. For example di sini SNX Synthetics ya, saya sempat mention tentang bagaimana saya melihat di sini bisa menjadi sebuah alternatif atau option untuk melakukan transaksi. Risknya diatur 0.5%, which is jauh dari likuidasi ya. Apalagi kita 0,5% itu adalah stop loss placementnya loh teman-teman. Kita bukan ngomongin pakai 0,5% margin untuk transaksi ya. Plus bagaimana progresnya ya cukup baik gitu. Nah,
Kenapa saya selalu tekankan soal stop loss, risk management. Karena saya juga manusia biasa. Saya juga bisa salah. For example, saya pernah transaksi di BNB udah sempet profit, tapi kemudian tidak sesuai dengan ekspektasi ya, dimention oleh CZ, kemudian wah harga berbalik turun signifikan. Ya ini bukan yang ini ya teman-teman ya, tapi kita lihat transaksi yang sebelumnya. Nih, for example ya. Saya katakan di sini, be prepare for short ya, BNB inverse V formation. This is a good indication untuk drop lagi. Be prepare for short. Saya sampai mention everyone ya, BNB bla 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 bla. Terkait dengan ambil transaksinya atau tidak itu kembali ke masing-masing. Saya pribadi ada short ya, after posting tadi malam ya, currently running small profit. Lalu saya langsung memanage transaksi tersebut dengan risk stop loss saat ini sudah break even. Jadi udah no risk. Habis itu saya Z mention, jebret harganya nanjak. Ya, seketika transaksi tersebut langsung clear tanpa adanya profit yang bisa saya kantongin. Oke? Nah, apakah ini salah analisanya? Apakah ini salah CZ? Ya, sebenarnya teman-teman sekalian, bagaimana market ke depannya? Kita nggak bisa atur. Kita cuma bisa mengatur dari sisi manajemen resikonya. Itu aja yang bisa kita atur. Ya, kalau Anda ingin mengatur bagaimana outcome dari sebuah transaksi tersebut bisa sesuai dengan ekspektasi Anda, pastikan Anda punya uang minimal $100 juta deh untuk menggoyangkan market. Kalau belum ada, jangan kita ngomongin hal itu ya, karena nggak ada yang bisa tahu masa depan, nggak ada yang bisa tebak dengan pasti 100% pada masa depan ya. Jadi sometimes ada transaksi yang saya misalkan udah ambil, udah sempat profit, jadi break even lagi. Kemudian ya memang ada kesempatan berikutnya, kita coba pertimbangkan, kita coba untuk create trading plan baru ya, kemudian kita coba manfaatkan pada saat bull cross terjadi, harga kemudian berhasil pump, kemudian kita manage transaksinya dengan stop loss digeser dan lain sebagainya, akhirnya bisa kita maximize profitnya. Oke, jadi ada masa di mana ketika saya salah, saya pengennya salahnya saya hanya menghasilkan kerugian yang kecil saja. For example, di waves ya, ini ada beberapa analisis ya, yang saya sempat share ke teman-teman di advance. Saya ada entry di waves ya, tapi dengan closing under exponential moving average 21, saya consider untuk close half portion ya, tutup sebagian posisinya atau 50% posisinya di dekat break even. Sisanya tetap di maintain dan lihat ke depan dan lain sebagainya ya. Anda bisa lihat entry point-nya di mana, close 50%-nya di mana. Ya kita manage transaksinya. Ketika kita yakin bahwa transaksi tersebut belum tentu perform sesuai dengan ekspektasi, Anda punya opsi untuk memanage transaksi tersebut. Ya, jadi sedikit sharing. Akhirnya setelah live session ya, idenya ya sudah detail tadi dijabarkan saat live dan ada di chart juga. Saya mention tentang momentumnya, kemudian exponential moving average structure dan lain sebagainya. Akhirnya harga berhasil turun dan menghasilkan profit ya. Jadi teman-teman sekalian, I'm not perfect ya, I'm not a perfect person. Jadi jangan sampai Anda berpikir bahwa wah, apapun yang saya sampaikan udah pasti 100% valid gitu dan benar-benar sesuai dengan analisis. Not always ya teman-teman sekalian ya. Saya juga banyak salahnya. Cuma bedanya pada saat saya salah, sebisa mungkin saya pengen manage transaksi tersebut supaya resikonya itu kecil aja. Tapi kalau profit, you punya option. Mau close lebih cepat atau close buru-buru, atau Anda bisa selagi Anda benar. Jadi kita maintain aja transaksinya. Pertahankan terus sampai akhirnya bisa dimaksimalkan ya. Jadi before Anda start untuk menelan mentah-mentah apa itu analisisnya, start by learning how to do the right step untuk trading ya, dari proses analysis sampai ke proses risk management sampai ke proses sizing position ya, kemudian kita ngomongin juga soal gimana manage ya. Jadi ketika trade sudah berjalan, gimana cara kita memanage transaksi tersebut untuk memastikan transaksinya itu bisa aman dan tidak kembali rugi atau gimana ya teman-teman sekalian ya. Itu sedikit sharing yang saya pengen bagiin ke teman-teman. Mungkin kalau Anda suka dengan sharing seperti itu, saya bisa bikin mungkin satu webinar khusus buat teman-teman ya, gratis, nggak dipungut biaya, atau mungkin kita adakan charity webinar. Jadi semua biaya yang Anda alokasikan ya, atau yang Anda sertakan di dalam charity webinar itu akan kita pakai untuk berdonasi full 100%, tidak saya potong sama sekali. Jadi sebagai bentuk komitmen. Karena kalau kita bikin gratis, sometimes ya daftar aja dulu, datang enggaknya ya gue nggak punya tanggung jawab untuk datang ya. Kadang-kadang itu ya merupakan sebuah kelemahan juga ya dari kita yang mungkin nggak bisa komitmen gitu ya. Oke, so itu dia teman-teman sedikit sharing di depan yang memakan waktu lebih kurang 9-10 menitan ya. I'm so sorry guys kalau misalnya take
mengambil banyak waktu ya, tapi setidaknya teman-teman saya pengen memberikan mindset dulu ya, gimana caranya supaya kita tetap bisa make sure bahwa every trade yang kita ambil itu bukanlah trade yang sangat beresiko yang bisa bikin teman-teman boncos sampai kehabisan seluruh uangnya. Oke, hopefully you guys take note on that one. Oke, next one. Kita bakal bahas Cardano ya. Saya bakal bahas ini dengan very quick ya, supaya teman-teman bisa dapetin idenya. Untuk Cardano sendiri, time frame daily sebetulnya kita melihat sebelumnya dia sempat menguat di dalam kenaikan terbatas ya, cenderung membentuk seperti rising wedge. Pada akhirnya harga terlihat kembali mengalami pelemahan momentum, rejection terjadi tepat saat Bitcoin juga mengalami rejection, dan kemudian Cardano terkoreksi sampai di kisaran terendahnya 0,35 dolar. Ya, sejauh ini Cardano secara struktur pada time frame yang lebih besar memang masih cenderung bullish. Tapi ya, di dalam secondary trendnya itu cenderung bearish. Ya, kita lihat sempat pada pergerakan beberapa hari lalu menyusul Bitcoin rebound, Cardano juga sama-sama ikut rebound. Paling tidak teman-teman kalau kalian aware, di sini terdapat sebuah pola yang dikenal dengan istilah double bottom pattern ya. Pada double bottom pattern tersebut kita bisa lihat bagaimana Cardano telah berhasil menciptakan yang namanya higher high. Namun belum sepenuhnya higher high. Mengapa demikian? Karena sebetulnya kita masih punya high dari level swing yang sebelumnya. Ya, kalau kalian lihat di sini, I'm sorry, kita gunakan black ya. Di sini kemudian high. Ya, Anda bisa lihat di sini, ya ini adalah highest level pada pergerakan sebelumnya. Jadi kita belum sepenuhnya sukses ya menciptakan yang namanya higher high. Bisa saja proses ini adalah bagian dari secondary trendnya yang mungkin membentuk semacam channel. Pada akhirnya rejection dan kembali menyebabkan Cardano terkoreksi lebih jauh. Nah, kalau misalkan kita melihat progres saat ini, kalaupun teman-teman sekalian percaya bahwa Cardano masih bisa ter-rebound kembali, maka mungkin salah satu pertimbangannya adalah Cardano bisa saja cenderung naik dalam sebuah channel seperti ini. Ya, ini untuk pergerakan time frame jangka pendeknya. Ya, secara garis besar, apakah Cardano akan siap untuk rally kembali? Jawabannya belum, selama Cardano belum berhasil men-take out area highest level sebelumnya. Ya, jadi untuk kita melihat Cardano kembali impulsif, kita perlu melihat Cardano sukses breakout dari sana. Nah, sebelum itu breakout, berarti kita punya kesempatan untuk melakukan akumulasi Cardano dari harga yang lebih murah lagi. Alright? Nah, melihat dari time frame hourly-nya, kalau Anda perhatikan di sini, ini ada sebuah pola yang terbentuk sebelum rejection kembali terjadi pada Cardano, yaitu head and shoulders pattern. Jadi kalau kita hubungkan neckline-nya seperti ini, sebenarnya proses kemarin kenaikannya itu meliputi break and retest. Jadi after breakdown di sini, we have a retest ya so far terhadap neckline tersebut. Dan seperti yang tadi saya mention di time frame daily-nya, Anda bisa lihat bagaimana pergerakan Cardano saat ini cenderung membentuk sebuah channel. Ya, more or less seperti ini. Ya, kita bisa lihat bagaimana channel menunjukkan bahwa Cardano itu memiliki pergerakan yang kenaikannya tuh sangatlah terbatas dengan area SNR pada pergerakan di level sebelumnya. Ya, Anda bisa lihat support, and then breakdown becomes resistance, dan terakhir pun sama berfungsi sebagai resistance-nya. Pada time frame yang lebih kecil lagi, kalau misalkan Anda mempertimbangkan, tapi kelihatannya Cardano masih bisa rebound. Oke, reasonnya dari mana ya? Mungkin Anda melihat, oh ini breakdown nih terhadap si falling wedge-nya. Naiknya juga impulsif, dan saat ini di time frame yang lebih kecil, penurunan kita terjadi dalam fase atau sifat yang cenderung korektif. Oke, itu juga nggak salah teman-teman. Jadi Anda punya opsi, mau manfaatkan dari tipe swing-nya, which means Anda melihat secara garis besar, every time harga di atas Anda mencari peluang untuk melakukan short, atau Anda memanfaatkan di time frame yang lebih kecil, ketika Anda melihat reversal terjadi pada pergerakan di time frame yang lebih rendah, Anda akan manfaatkan itu untuk melakukan long. For example, Anda bisa manfaatkan area sebelumnya. Jadi kita bisa lihat di sini terdapat area demand ya. Kenapa saya ambil di area tersebut? Anda bisa lihat bagaimana volatilitasnya terjadi, dan pada akhirnya Cardano memiliki satu strong bar hijau ya, menanjak dan seterusnya mengalami penguatan sampai akhirnya di area neckline yang tadi kita mention sekaligus area resistance ya, Cardano mengalami koreksi. Rejection terjadi ya secara struktur pada time frame yang lebih kecil seperti di 15 menit. Anda bisa mengconsider bahwa Cardano saat ini dalam tekanan sellers walaupun sudah mencapai area demand-nya. Kalau Anda tidak melihat bagaimana Cardano di sini memberikan reaction pada level tersebut dan kemudian dia kembali rebound, maka tidak wise untuk kita melakukan transaksi dengan spekulasi ya, dalam artian ini udah deket demand, saatnya buy ya, stop loss ditaruh di bawahnya. Kalau kondisi kayak gini tanpa adanya konfirmasi, very likely
transaksi Anda mungkin akan cenderung rugi gitu ya. Karena tidak ada reason yang cukup jelas gitu kenapa Anda buy di sana. Mungkin dari segi timing kelihatan di time frame yang lebih kecil sudah ada reversalnya, mungkin ada chart pattern dan lain sebagainya. Kalaupun Anda mengconsider chart pattern, Anda bisa lihat bahwa Cardano saat ini memiliki potensi mengalami penurunan terbatas di dalam sebuah falling wedge pattern. Which means kalaupun ini adalah falling wedge, idealnya transaksi buy bisa dilakukan ketika Cardano berhasil breakout dan menunjukkan kepada Anda konfirmasi dengan cara pullback yang korektif. Dan baru di situ Anda bisa mempertimbangkan, oke, this is a good area to entry buy atau long position pada Cardano. Ya, setidaknya di time frame yang lebih kecil, ini yang saya antisipasi. Dan yang pasti kalau harga breakdown dari demand zone, belum ada sign untuk kita memanfaatkan long position pada Cardano. Karena kenapa? Karena Cardano belum memberikan konfirmasi yang lebih clear ya untuk terkait kita dari segi timing untuk masuk kembali entry long pada Cardano. Jadi di time frame daily, saya harap teman-teman bisa waspada terhadap probabilitas Cardano untuk turun sekali lagi dalam sebuah ascending channel ini. Dan di time frame hourly-nya, so far, kalau Anda berencana untuk manfaatkan pergerakan pada channel, ya di mana Anda meyakini bahwa, oh harganya masih bisa mantul lagi. Oke, paling tidak Anda butuh konfirmasi di time frame yang lebih kecil, seperti di 1 jam untuk mencari entry point-nya. Oke, nah itu dia teman-teman untuk update seputar Cardano. So next one, kita bakal bahas sedikit untuk koin OP. Jadi OP banyak banget yang nanya nih, kenapa dia turun sangat drastis. Ya, sebetulnya koin OP setelah kita cek nggak ada unlock ya. Mungkin unlock bisa terjadi dalam 11 harian lagi dengan total supply yang di-unlock sekitar 0,4%. Tapi apakah hal tersebut yang menyebabkan harga si OP ini cenderung turun? To be honest teman-teman, saya nggak terlalu update dengan fundamentalnya. Yang saya tahu koin OP itu ada event ya, ada penambahan supply yang beredar di market sekitar tanggal 31 Mei, which is hari ini. Kemudian kelihatannya ada satu yang rewardnya tuh diberhentikan ya, bukan diberhentikan, di pause dulu, mungkin supaya mencegah harga OP turun lebih jauh. Karena kalau rewardnya diterima, kemudian orang panik ngelihat harga OP yang udah cenderung turun, mungkin ada aktivitas panic selling, dan hal tersebut tentunya bisa merugikan bagi mereka yang holders koin OP juga. Nah, lalu teman-teman sekalian, akan ada mainnet upgrade pada tanggal 6 Juni. Hopefully ini adalah event yang bisa membantu harga OP untuk rebound kembali. Nah, consideration-nya adalah saat ini, kalau di time frame daily, yang saya perhatikan adalah bagaimana koin OP itu kehilangan support kuncinya. Ya, Anda bisa lihat di sini, koin OP itu sebelumnya memiliki sebuah trendline terbentuk dari low ketemu low-nya, dan pada akhirnya berhasil breakdown. Ya, breakdown-nya gak sedikit power-nya, tapi breakdown-nya tuh dengan power yang cukup impulsif. Setidaknya dalam 3 hari terakhir, koin OP mengalami penurunan lebih kurang 18%. Dan bahkan dia breakdown juga dari potensi area support and resistance-nya. Nah, jadi untuk saat ini, secara momentum koin OP menurut saya belum ada reason yang cukup clear untuk kita buy. Kecuali teman-teman memang melihat ya ada sedikit indikasi yang mungkin bisa dimanfaatkan pada time frame yang lebih kecil, mungkin melihat ada indikasi reversalnya, terus Anda putuskan untuk masuk gitu, dengan pertimbangan tadinya bertahan di atas supportnya. Tapi kalau misalkan progres saat ini pun sudah bergerak underwater bahasanya, ibaratnya kita udah tenggelam nih di bawah air, sebaiknya sabar dulu sedikit sampai ada strong indication reversal daripada koin OP. Karena kalau Anda lihat di sini, ini pergerakan sebelumnya sangat impulsif dan tidak ada ya area-area support yang bisa menjadi sebuah patokan kapan koin OP itu bisa bertahan atau berhenti sejenak dan mungkin rebound kembali dan kembali menguat. Ya, itu bisa menjadi satu buah perhatian khusus buat teman-teman. Jadi sebetulnya koin OP, no reason ya, secara major pergerakan ini cenderung tertekan, dan buat saya sih belum ada reason untuk entry pada koin OP saat ini. At least kalau Anda meyakini koin OP bisa turun lebih jauh lagi, mungkin $0,9 bisa menjadi area yang Anda akan antisipasi untuk pergerakan berikutnya. Alright, so next one teman-teman, ini adalah last update untuk malam hari ini. FTM ya, altcoins. Jadi di FTM sebenarnya FTM itu masih seperti diskusi kita sebelumnya. Saya mengatakan bahwa progres ini bisa jadi berbentuk semacam falling wedge ya, dengan pergerakan terbatas menuju ke area demand zone dengan proyeksi target adalah di $0,3. Jadi kalau kita lihat saat ini ya, falling wedge-nya masih ada ya. Mungkin kita bisa adjustment sedikit dari segi trend line-nya seperti ini, dan juga area demand zone-nya pun belum di break ya. Dalam artian kita belum nyampe ke area demand zone-nya di $0,3 itu. Yang pasti adalah key
support di sini sudah berhasil di breakdown. Dan memang sewajarnya si FTM adalah testing kembali terhadap level tersebut. Jadi kalau misalnya sampai di level itu, apakah artinya saatnya langsung beli? Enggak juga teman-teman. Kita perlu clue seperti yang saya mention tadi di Cardano update ya. Kalau misalnya sudah ada clue, sudah ada clear reversal terjadi pada time frame yang lebih kecil, Anda bisa decide untuk manfaatkan ya. Kalau misalkan belum ada, ya akhirnya seperti Cardano ya. Anda tebak-tebak, oh falling wedge pattern 70% probabilitasnya bullish. Akhirnya dia bukannya naik malah turun ya. Itu bisa menjadi senjata makan tuan lah mungkin bahasanya ya. Nah, ini dia sedikit teman-teman ya, masih sama view-nya ketika terakhir kita sempat mention ya di advance group. Coba deh perhatiin teman-teman, dari bagaimana breakout terjadi, kemudian ada progres konsolidasi yang tadi saya mention ya di time frame yang lebih kecil, harga pada FTM itu nanjak ya, nggak cuma sedikit tapi nanjaknya lumayan signifikan, dari bawah sampai dengan atasnya itu sekitar 5,7%. Kalaupun seandainya Anda melakukan transaksi pada saat terkonfirmasi sudah terjadi breakout di atas ini dengan stop loss placement misalnya di bawah low, ini paling tidak bisa dapat 1/1,4 risk reward ratio-nya. Jadi nggak masuk akal kalau sampai terkena likuidasi. What makes you hit liquidation? Kalau misalnya entry-nya seperti ini, well, you have opportunity untuk profit di FTM sampai dengan 1/8 risk reward ratio-nya. Ya, dan kita update itu before terjadi, at least pada saat ini ya, baru proses konsolidasinya. Jadi buat saya, once again guys, please learn how to trade first, baru kemudian consume ya, istilahnya analisis ini. Dan mungkin kalau teman-teman yang memang mentalnya lebih berani, pokoknya gue nggak mau belajar dulu, gue mau eksekusi dulu, ya setidaknya gunakanlah margin yang masuk akal, rasional ya. Jangan sampai menguras seluruh rekening yang ada di dalam wallet kalian. Ya itu nggak masuk akal buat saya. Oke, now next, apa yang terjadi pada FTM? Oke, price going up, testing terhadap top of the trend line ya. Kita bisa lihat di sini testing terhadap top of the trend line and then rejection kembali terjadi, harga turun cukup signifikan. Sebenarnya pada saat proses reversal ini terjadi, teman-teman udah bisa antisipasi kok. Karena terbentuk head and shoulders, atau bisa dibilang Anda lihat ya bagaimana si Phantom ketika exponential moving average-nya mengalami upshift, dia respect sama EMA 21 seperti yang saya mention di XRP tadi malam pada saat live streaming. Apa yang terjadi kalau XRP breakdown daripada exponential moving average 21-nya? Well, you can see there's a high probability of XRP mengalami koreksi ya. Dan again, ini adalah update yang terakhir saya mention di teman-teman advance group today. So if you guys take a look here, let me show you guys ya. Ini dia ya, XRP mengalami inverse V formation, ada exponential moving average downshift ya, dan lain sebagainya. Buat aggressive trader bisa entry based on TBS ketika terjadi konsolidasi di sini, atau Anda bisa entry lebih early dengan memanfaatkan time frame 1 jam karena exponential moving average-nya sudah terjadi downshift atau sudah breakdown. Ya, jadi kalau misalkan Anda melihat progres seperti ini, sebetulnya sudah bisa menentukan apa yang akan Anda lakukan pada pergerakan berikutnya. At least for XRP saat ini, exponential moving average 21 menunjukkan sebagai resistance-nya, ya tinggal diikutin aja sampai mana dia akan turun. Dan kalau kita lihat terakhir, kembali lagi ke FTM, sama halnya terjadi pada FTM juga. Look what happened after the downshift ya. Kita bisa lihat harga respect terhadap exponential moving average 21, tes, reject lagi, tes, reject lagi ya, dan sampai sekarang. Nah, pertanyaannya sederhana teman-teman, kapan FTM akan rebound lagi? Kalau saya simple, lihat dulu timingnya ya, kapan harga akan mengalami reversal kembali, terutama ketika terbentuk sebuah pola atau mungkin terbentuk sebuah candle rejection yang sangat powerful, atau paling gampang buat teman-teman yang males, exponential moving average 8 dan 21. Begitu dia berpotongan, oke, that's the first sign. That's it teman-teman. Baru first sign loh ya, masih ada konfirmasinya lagi. Jadi bukan semata-mata dia breakout atau dia nanjak bull cross langsung teman-teman beli ya, itu juga merupakan pola pikir yang salah. Oke? So, that's for the analysis yang bisa saya share terkait dengan FTM ya. Idenya adalah testing sampai ke demand zone, kemudian untuk Cardano juga sama, masih dalam tekanan sellers, dan untuk koin OP sendiri belum ada reason untuk buyback saat ini. So, mudah-mudahan informasi yang saya deliver di dalam video ini bisa cukup jelas buat teman-teman sekalian. Ini adalah video yang panjang 24 menit, tapi mudah-mudahan bisa dapat banyak sekali masukan buat teman-teman supaya bisa jadi lebih baik. Please guys, type di kolom komen kalau kalian nonton video ini sampai finish. You guys adalah golongan atau kategori orang yang bisa dibilang minoritas ya.
Gak tahu sih minoritas atau enggak. Maksudnya minoritas itu adalah orang yang berdedikasi ya. Terus berkomitmen untuk belajar juga. Jadi bisa menyerap semua informasi itu secara lengkap dan gak langsung mengambil kesimpulan atau jump on conclusion tanpa adanya informasi yang lengkap. Oke? So, thank you so very much buat teman-teman. Salut buat yang nonton sampai finish. All the best for you guys. And semoga portofolio kalian tetap bisa baik ya. Dan di-manage dengan baik supaya di next bull run kita bisa survive dan bahkan profit lebih banyak lagi. Alright? God bless buat teman-teman semuanya. Have a nice rest and I'll see you guys again in the next update for Bitcoin tonight. Cheers guys and goodbye.